Shalom. Ini kesempatan yang baik bagi kita untuk belajar topik yang sangat khusus ya. Topik berkaitan ujian pencobaan. Nah Bapak Ibu, kita akan memperhatikan kitab Yakobus pasal 1. Ada beberapa ayat yang akan kita perhatikan di sana. Saya akan membacakan beberapa ayat ini dengan seksama untuk kita semua. Yakobus pasal 1 ayat 12 sampai 18. Demikian. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Mari kita baca ayat terakhir bersama-sama. 1, 2, 3. Atas kehendaknya sendiri, ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Saya berpacaran dengan istri saya sebelum itu tahun 93 dan 5 tahun. Dan tentu saja hal-hal yang berkesan salah satunya adalah surat-surat ya. Mungkin Bapak Ibu juga memiliki pengalaman yang sama ya. Surat dari seorang pacar begitu membekas, kalau perlu disimpan, di safe deposit box karena punya kenangan ya. Dan di dalam hidup kita banyak surat-surat yang penting, dan di antara surat-surat penting itu ada surat yang sangat penting dan memperbarui jiwa kita, semangat kita. Salah satu surat yang spektakuler beberapa minggu terakhir ini adalah surat yang dikirim oleh Presiden Jokowi ke Presiden FIFA. Diutusnya Erick Thohir membawa dan dibatalkanlah sanksi dari FIFA. Saudara, surat itu bisa membawa dampak begitu besar. Dan kali ini di dalam surat yang kita baca, ini adalah surat Yakobus. Yakobus menulis surat ini kepada siapa? Dia menulis kepada orang-orang Yahudi Kristen di Kekaisaran Romawi. Dia menulisnya sekitar tahun 50, dan itu adalah saat penganiayaan yang berat bagi mereka. Dan mereka perlu penghiburan, perlu kekuatan, perlu encouragement. Dan Yakobus digerakkan oleh Tuhan, dia menulis surat ini kepada mereka. Dia menulis surat ini dan memberikan dorongan, penghiburan, prinsip-prinsip yang perlu mereka mengerti. Jadi saudara-saudara, orang Yahudi Kristen tersebar di Kekaisaran Roma, dan ini ditulis untuk mereka, tetapi prinsip-prinsipnya berlaku untuk kita. Dan waktu kita baca nas tadi, sebenarnya kita memperhatikan ada dua kenyataan penting yang perlu kita sadari agar kita siap menghadapi ujian apapun. Nah, saudara-saudara, sebenarnya waktu mempersiapkan khotbah ini, saya juga merasa ini adalah satu bagian pergumulan yang pernah saya pikirkan. Ujian, pencobaan. Bagaimana seorang Kristen bisa jatuh menghadapi ujian, pencobaan? Bagaimana membedakannya? Itu suatu pertanyaan-pertanyaan. Nah, saudara-saudara, dua kenyataan ini apa saja? Kita akan pelajari satu persatu. Yang pertama, dari Yakobus 1 ayat 14 ya. Kita akan baca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Inilah kenyataan pertama. Setiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri.
Nah Bapak Ibu, saya menunjukkan satu gambar yang semoga memperjelas apa yang saya maksudkan. Saudara kalau perhatikan pohon ini, bayangkan pohon ini dulu bibit yang kecil sekali. Waktu kecil ditanam di suatu tanah, sayangnya tanah itu beracun. Dan di tanah yang beracun dia tumbuh menjadi pohon yang semakin besar, semakin besar. Dan karena tanahnya beracun, dia menyerap nutrisi yang beracun. Batangnya beracun, dahannya beracun, rantingnya beracun, daunnya beracun. Dan bayangkan pohon ini adalah diri kita yang dilahirkan sebagai keturunan Adam. Apa yang dimaksud? Saudara, akar ini menggambarkan dosa warisan dari Adam. Kita dilahirkan di luar Taman Eden, cepat atau lambat akan berdosa. Karena kita dilahirkan sebagai keturunan Adam yang berdosa. Dan batang, dahan, ranting, dan daun ini menggambarkan dosa yang membentuk kebiasaan kita. Dan ini sayang sekali, sudah dilakukan, dibentuk, dibiasakan dari kecil menjadi suatu hal yang sulit sekali untuk kita perbarui. Nah saudara, pada waktu orang itu bertobat, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah semacam ini. Orang itu percaya pada Kristus yang mati dan bangkit, dan terjadilah pemotongan batang pohon ini. Dan pohon ini dipindahkan ke kanan. Jadi saudara, inilah gambaran orang Kristen. Gambaran orang Kristen, dia dipindahkan ke kanan, tetapi dengan batang, dahan, ranting, daun beracun. Artinya, dia adalah orang yang memiliki kecenderungan berdosa seperti sebelumnya. Lalu bedanya apa? Kalau saya sebagai orang Kristen juga memiliki kecenderungan berdosa. Bedanya adalah Tuhan sudah memberikan akar yang baru. Dan akar yang baru ini adalah akar yang tidak ada pada orang non-Kristen. Nah, akar yang baru ini apa? Kristus. Sehingga pohon yang di kanan ini sekarang memiliki akar baru Kristus, mendapat nutrisi firman, dengan kekuatan Roh Kudus, berakar di dalam Kristus, dia pasti mengalami pembaruan. Tetapi saudara perhatikan, batang, daun, dan sebagainya ini menjadi suatu keberadaan yang harus diselesaikan di dalam hidup kita. Nah saudara perhatikan, di dalam gambar ini, kalau hidup yang lama, manusia lama dengan manusia baru, apa bedanya? Bedanya adalah, manusia baru adalah lokasinya. Lokasinya di sebelah kanan, lokasinya bersama Kristus, lokasinya milik Allah, bedanya di situ. Tapi apakah ada persamaannya? Ada. Saudara kalau perhatikan, bagian ini sama dengan bagian ini. Jadi Bapak Ibu, inilah yang menjadi cikal bakal pembuat kita jatuh bangun di dalam dosa. Karena ada dampak manusia lama. Saya tidak mengatakan manusia lama. Setelah di dalam kanan, kita adalah manusia baru. Tetapi dampak manusia lama itu ada. Dan ini harus kita perangi, harus kita hadapi, harus kita selesaikan. Anda mungkin pernah membaca ayat ini. Dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Ini ayat ini berlaku untuk siapa? Non-Kristen atau Kristen? Ini ayat berlaku untuk non-Kristen dan Kristen. Karena kedua belah pihak memiliki hidup yang lama, atau kalau orang Kristen memiliki dampak manusia lama. Sehingga kita harus waspada. Kecenderungan ini ada pada kita. Nah saudara, di dalam ayat ini disebutkan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Nah saudara, sebelum kita lanjutkan, perhatikan istilah pencobaan. Di dalam bahasa Yunani ini adalah peirasmos. Nah, peirasmos ini kata yang unik. Karena kalau orang harus menerjemahkan, dia harus memikir, ini akan diterjemahkan ujian ataukah diterjemahkan pencobaan. Jadi satu kata yang sama bisa diterjemahkan jadi dua kemungkinan. Nah saudara, kalau begitu bagaimana menerjemahkan? Nah saudara, peirasmos adalah suatu keadaan, situasi, peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi, dan bagaimana kita menyikapi akan menentukan bagaimana itu menjadi ujian atau itu menjadi pencobaan. Jadi Anda harus membuat pilihan. Misalnya, ada seorang baru bekerja di suatu kantor. Waktu dia bekerja di kantor, dia karena pekerja baru, dia ingin menunjukkan
dia hari itu pulang agak malam. Nah, sementara yang lain sudah pulang, dia pulang malam, merapikan semuanya. Waktu dia mau pulang, tiba-tiba dia melihat di suatu meja, di bawah meja itu ada beberapa lembar kertas dolar, nilainya besar sekali. Wah, ini kayaknya jatuh dan tidak ada yang tahu. Bagaimana ini? Dia bisa ambil atau dia bisa kembalikan. Lalu yang dia lakukan adalah dia ambil beberapa uang itu diambil. Lalu dia terpikir, besok saya akan datang pagi-pagi, saya akan beritahukan pemilik meja itu bahwa ada yang jatuh. Dan betul, setelah diambil, besok dia datang sepagi mungkin, lalu menghadap pemilik meja. Pak, kemarin saya melihat sejumlah uang jatuh di dekat meja Bapak. Saya sengaja datang pagi supaya tidak ada salah paham. Ini saya kembalikan. Nah, pimpinan yang merupakan pemilik meja mengatakan, saya sengaja menjatuhkan. Saya menguji kamu. Kamu lulus. Nah, saudara-saudara, orang itu lulus karena apa? Dia melakukan yang benar. Ini merupakan ujian bagi dia. Seandainya dia malam itu bawa ke rumah, lalu dia pikir, wah, jatuhnya terserak. Mungkin dia tidak tahu. Dan cuma berapa lembar, tapi memang nilainya tinggi. Kalau saya ambil kan bisa jadi orang yang mengambil lagi, orang lainnya mengambil. Nah, kalau dia mengambil untuk dirinya sendiri, maka hari itu dia jatuh di dalam pencobaan. Jadi peirasmos bisa menjadi dua kemungkinan. Kalau dia melakukan yang baik, yang benar, yang tepat, itu ujian bagi dia dan diperkenan oleh Tuhan. Tapi kalau dia mengikuti kecenderungan dirinya yang lama, dampak manusia lama, di mana ada kecenderungan untuk melakukan yang jahat, yang salah, yang keliru, maka dia mengalami pencobaan. Dan si jahat tahu, kita mantan-mantan manusia lama. Sebagai mantan manusia lama, kita memiliki kecenderungan itu. Si jahat tinggal menampilkan godaan, dan godaan itu sesuai kecenderungan kedagingan kita, kecenderungan kemanusiaan kita. Jikalau kita memilih semacam itu, kita jatuh di dalam pencobaan. Di dalam diri kita ada kecenderungan, si jahat menampilkan pencobaan yang memikat, jatuhlah, maka kita sudah jatuh dalam pencobaan. Nah, saudara, Yakobus mengirimkan surat kepada orang Yahudi Kristen. Dan saat itu kira-kira tahun 50, penganiayaan berat terjadi kepada orang-orang Kristen. Salah satu gambar yang saya dapatkan adalah ini. Saudara, ini mungkin bukan orang Yahudi, tetapi peristiwanya berulang kepada orang Kristen yang lain. Nama wanita yang depan ini adalah Perpetua. Perpetua ini baru saja menikah anak, lalu dia ketahuan sebagai orang Kristen. Dia ditangkap, dibawa ke Kolosium, dan dia ditantang oleh orang-orang di sana, baik orang Romawi ataupun orang-orang Kristen lainnya. Kalau kamu menyangkali Kristus, kamu boleh ketemu bayimu, boleh menimangnya, dan kamu boleh hidup sejahtera. Kalau kamu tidak mau menyangkali Kristus, kamu akan kami bunuh. Sangkali Kristus, sembah patung yang di sebelah kiri itu, yaitu patung Artemis, Dewi Artemis. Seluruh sekujur tubuhnya penuh payudara. Ini gambaran patung yang merangsang nafsu libido pria di kuil-kuil di sana. Jadi Perpetua harus memilih. Ini adalah peirasmos. Dia akan mengikuti hal yang benar, berarti dia lulus ujian, atau dia mengikuti kecenderungan hatinya. Wah, kalau saya menyembah si patung ini, beres semua urusan. Dan saya merasakan kenyamanan, tidak mengalami penderitaan, kesakitan. Tapi dia jatuh dalam pencobaan. Dia harus pilih. Dan si Perpetua ini sadar, kalau saya memilih menyembah patung yang jelek, hitam, dan tidak bisa apa-apa ini, saya jatuh dalam pencobaan. Dia menetapkan hati, saya setia kepada Kristus. Dia titipkan bayinya pada ayahnya, dan kemudian dipelihara, dan dia sendiri mati menjadi martir. Saudara-saudara, peirasmos bagi Perpetua adalah ujian, di mana dia menetapkan diri untuk memilih yang benar, memilih yang tepat, memilih yang baik, bertentangan dengan kecenderungan dirinya sebagai dampak manusia lama yang ingin hal-hal yang semaunya sendiri, hal-hal yang sementara, hal-hal yang najis, hal-hal yang nista. Saudara, kita harus waspada terhadap kecenderungan diri kita untuk mengikuti dampak manusia lama.
Orang kedua yang saya mau tunjukkan adalah Polikarpus. 20 tahun kira-kira setelah surat tulis dia lahir. Lalu dia juga mengalami penganiayaan. Penganiayaan di Kekaisaran Roma berlangsung sampai kira-kira tahun 350 dan 300 sampai 380. Penganiayaan mengerikan. Dan Polikarpus ditangkap oleh Kekaisaran Romawi. Dia dianggap sebagai pemimpin Kristen yang berbahaya karena memberikan provokasi untuk memimpin orang-orang beriman pada Kristus, satu-satunya Tuhan. Dan kemudian setelah ditangkap, dia ditantang. Kalau kamu menyangkal Kristus, kamu bisa menikmati masa tuamu dengan nyaman, bisa menikmati kehidupan, bisa melihat orang-orang yang lebih muda. Silakan. Tetapi kalau kamu tidak mau menyangkali, kamu akan dibakar. Nah, Perasmos menjadi dua kemungkinan. Ujian bagi dia, di mana dia lulus dan diperkenan Tuhan, atau pencobaan bagi dia, di mana si jahat akan tertawa karena dia tahu manusia cenderung yang gampang, cenderung yang mudah, cenderung yang nikmat. Waduh, kalau saya bayangkan Polikarpus akan mati dibakar, bagaimana ini? Atau saya setia pada Tuhan? Situasi begitu tidak mudah pada waktu itu. Dan Yakobus menulis surat ini untuk memberikan kekuatan pada orang-orang Kristen pada waktu itu. Ujian, pencobaan, ujian, pencobaan. Dan Polikarpus akhirnya memilih apa? Dia mengucapkan kalimat yang terkenal ini. Sudah 86 tahun aku menjadi pelayannya. Dan ia membentuk diriku tanpa kesalahan. Bagaimana mungkin aku menghina rajaku dan juru selamatku itu? Dengan kalimat ini dia menetapkan hati. Dia tidak mau masuk di dalam pencobaan. Dia mau menjadikan ini ujian. Tuhan, jikalau engkau menguji imanku, aku tahu engkau juru selamatku, aku tahu engkau rajaku, aku mau setia kepadamu. Dan apa yang terjadi? Dia dibakar. Saudara, inilah peristiwa demi peristiwa di dalam hidup anak-anak Tuhan di masa itu. Saudara, orang bisa saja mengatakan pada waktu itu, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan datang dari Allah, maka tentu saja saya gagal. Siapa yang bisa menentang berlawanan dengan Allah? Nah, saudara-saudara, jadi ada orang yang salah beranggapan Tuhan itu ada maksud-maksud tersembunyi, ada yang misterius, ada yang kita tidak bisa tebak. Tapi Tuhan memberikan pencobaan. Nah, bagaimana kita bisa menang terhadap pencobaan kalau yang mencoba adalah Allah sendiri? Nah, saudara-saudara, Yakobus tidak ingin. Sudah mereka menderita, salah mengerti pencobaan, menyalahkan Tuhan, sudah gagal, jauh dari Tuhan lagi. Nah, saudara-saudara, ada tipe-tipe orang yang ketika gagal, ketika berdosa, justru menyalahkan pihak lain. Bagaimana kalau orang berdosa? Ada beberapa kemungkinan. Ini gara-gara orang lain. Saya pernah membaca tabloid Nova, Bapak Ibu. Seorang ibu muda punya anak kecil. Namanya ibu muda, menikah muda ya, waktu sebelum menikah asik sekali, trendy bersama calon pacarnya, kayaknya kemana-mana menjadi pasangan ideal. Begitu menikah, hamil punya anak, aduh, jadi repot anak punya anak nih. Kelihatannya dia tidak sebebas dulu. Ya, anak merengek 1 kali 2 kali masih dia tahan. Lama-lama dia tidak tahan. Namanya masih ingin bebas, masih muda, kemudian ada merengek. Apa yang dilakukan? Ditempeleng anak ini. Merengek lagi, kapan-kapan tempeleng lagi. Tempeleng lagi. Wah, ibu muda ini mulai pikir, salah nggak yang saya lakukan ini? Lalu dia konsultasi pada psikolog. Setelah dia konsultasi pada psikolog, dia dapat jawaban dari psikolog. Jawaban dan keluhannya dia kirimkan ke tabloid Tuti, tabloid Nova, dan itulah yang saya baca. Apa yang terungkap? Semacam ini, Bapak Ibu. Ibu menceritakan suka memukul anak. Ya, Ibu, kalau saya dengar dan tahu bahwa Ibu dulunya suka ditampar papa mamanya Ibu, itu wajar, Ibu. Itu bukan salahnya Ibu. Itu Ibu dibentuk oleh lingkungan Ibu, oleh papa mama. Jadi kalau Ibu sampai menampar anak, itu Ibu cuma korban lingkungan dari papa mama. Terus Ibu itu menjawab, setelah saya mendapat jawaban dari psikolog, saya lega.
Oh, ternyata itu bukan salah saya, itu salahnya papa mama saya. Jadi setelah anaknya nakal lagi, dia tempeleng. Sebenarnya mama itu baik, nggak suka nempeleng kamu, tapi itu salahnya papa mama dulu. Jadi anak ini nakal, tempeleng lagi. Dan dia melakukan hal yang kekerasan semacam itu tanpa rasa bersalah. Karena apa? Itu salahnya orang lain. Waduh Bapak Ibu, saya baca itu kaget. Ini psikolognya sesat ini. Gimana bukan membereskan tapi menyalahkan orang lain? Saya tahu kesalahan bisa saja dilakukan oleh orang tua. Tetapi ketika orang ini menempeleng si anak, memukul tanpa takaran yang tepat, dia juga salah. Nah, saudara, nanti kita lihat ayatnya ya. Jadi ada orang setelah melakukan kesalahan, dia mengatakan, ya setiap orang melakukannya, jadi saya melakukan juga wajar lah. Jadi dia menganggap itu bukan kesalahan yang tidak perlu dibahas lah, karena setiap orang melakukannya. Jadi kalau saya korupsi, enggak apa-apa lah. Sebab orang korupsi waktu, korupsi uang, enggak apa-apa. Dia tidak merasa itu bersalah. Itu cuma hal sepele. Jadi saudara, item-item itu untuk menunjukkan apa? Tidak perlu mengakui dosa, itu bukan suatu masalah. Tidak perlu untuk membereskan bersama Tuhan. Apalagi, ya nobody is perfect. Tidak ada orang sempurna, jadi enggak apa-apa lah, cincailah. Artinya melakukan kesalahan tapi tidak membereskan dengan Tuhan. Oh, roh jahat yang mendorongku. Maksudmu? Ya kemarin ujian tapi gak bisa. Gara-gara ada roh kemalasan yang mencengkeram aku. Tolong aku ditengking deh. Jadi dia tidak menyalahkan, tidak menyadari ada dampak manusia lama yang harus dia perangi. Ketika dikalahkan, itu dampak roh malas dalam diriku. Dia menyalahkan pihak lain dan merasa dirinya baik-baik saja. Nah, saudara, perhatikan ayat ini. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Selama orang itu selalu menyalahkan pihak lain, menyalahkan orang lain, menyalahkan lingkungan, menyalahkan oknum lain, dia tidak menyadari dirinya harus diperbaiki, dia harus membereskan dirinya kepada Allah, dia harus mengaku dosa kepada Allah, dan dia harus membereskan relasinya dengan Allah karena kesalahan berulang-ulang. Alkitab sudah mencegah dengan ayat ini. Tidak boleh menyalahkan orang lain. Anda harus bertanggung jawab pada sikap Anda, hidup Anda, tindakan Anda. Dampak manusia lama itu harus dihadapi, harus diperangi. Nah, saudara, saya ingat kalimat dari novelis dari Inggris, ya, namanya Somerset Maugham. Ini novelis yang hebat sekali. Nah, dia mengatakan kalimat ini. Saya pikir saya tidak lebih baik, tidak lebih buruk dari banyakkan orang. Tetapi saya sadar, jika semua pikiran di dalam nalar saya itu dibuka untuk umum, maka mereka akan tahu bahwa saya seorang monster yang rusak. Orang ini seorang novelis, dan dia bisa mengungkapkan dengan kalimat yang begitu jelas. Dan ada kalimat dalam psikologi yang perlu kita perhatikan. Hal yang paling pribadi adalah hal yang paling umum. Ketika dia mengungkapkan pergumulan yang paling pribadi, ini mewakili diri kita. Kita sadar dalam hidup kita begitu buruk, begitu cemar, begitu jahat. Kita membuat suatu topeng yang tidak mungkin orang lain tahu. Tetapi di hadapan Tuhan kita tahu, kita buruk, kita cemar, kita menjijikan. Dan kita harus membereskan di hadapan Tuhan. Dampak manusia lama itu harus kita perangi. Jikalau kita tidak sadar itu kita perangi, iblis akan sewaktu-waktu memberikan peirasmos, dan kita akan terjebak di dalam pencobaan, dan kita akan menganggap, itu gara-gara orang lain, itu soal kecil, semua orang melakukannya, roh jahat, dan dia merasa dirinya baik-baik saja. Saudara, ini adalah kenyataan pertama yang perlu kita perhatikan. Mari kita melihat kenyataan kedua. Kita baca ayat 12 bersama-sama. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Saudara, kenyataan kedua, orang yang tahan uji menerima mahkota kehidupan. Saudara, di dalam sejarah Alkitab, Tuhan ternyata
memberikan ujian. Dan ujian yang sama bisa juga diperalat oleh setan menjadi pencobaan yang menjatuhkan. Satu peristiwa yang terkenal terjadi di dalam Kejadian pasal 22. Di sana dikatakan firman Allah, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasih, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Nah, saudara, ini pasti suatu kalimat yang berat untuk Abraham. Malam itu, jikalau dia mau cari gampangnya, kalau saya akan persembahkan Ishak, ngomong pada istrinya gegeran, wah, sudah saya tidak mau gubris kalimat ini. Saya mau tidur malam ini, tidak mau pedulikan. Maka dia jatuh di dalam pencobaan di mana si iblis melihat memang manusia siapa tidak ingin nyaman. Abraham toh pernah berdosa dengan mengatakan, oh ini cuma saudaraku, sehingga pimpinan dari suatu kerajaan pengen menikahi istrinya. Dia cari gampangnya. Dia pernah jatuh dalam pencobaan semacam itu. Sekarang momen Perasmos datang lagi pada Abraham. Persembahkan anakmu. Waduh, dia akan jatuh di dalam pencobaan atau lulus dalam ujian. Respon dia harus tepat. Dan saudara, apa yang dilakukan Abraham? Kalau dia tolak, ini Tuhan yang memberi. Suaranya saya kenal sekali. Tapi kalau dia beri, dia persembahkan, anak ini kan mati. Padahal Tuhan pernah menjanjikan bahwa melalui anak ini akan lahir keturunan yang banyak. Aduh, kalau pun saya lakukan kayaknya juga sesuatu yang mustahil. Nah, saudara, di sini ada satu titik yang perlu kita perhatikan. Abraham mengatakan, karena iman, Ibrahim mempersembahkan Ishak karena kesetiaannya diuji. Ini dari terjemahan lama. Ia yang telah menerima janji-janji itu rela mempersembahkan anak tunggalnya. Saudara-saudara, di satu titik, Abraham pada akhirnya memikirkan, kalaupun anak ini harus kupersembahkan, dan jikalau kupersembahkan harus mati, padahal melalui anak ini katanya akan ada lahir keturunan, satu-satunya kemungkinan, kalaupun kubunuh, dia akan dibangkitkan oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara, ini faktor suprarasional. Nah, saudara-saudara, saya munculkan istilah ini. Suprarasional itu apa? Suprarasional. Di dalam hidup kita akan mengenal beberapa istilah. Istilah rasional, sesuatu itu bisa dijelaskan melalui teori, tetapi ada juga yang irasional, yaitu tidak masuk akal karena bertentangan dengan teori. Tetapi ada yang ketiga, suprarasional, yaitu itu adalah fakta, itu adalah kenyataan, tetapi belum bisa dijelaskan dengan teori. Bagaimana mungkin orang dibunuh bisa bangkit? Abraham percaya pada suprarasional ini. Maka dia akan ulurkan tangannya dan kemudian mau disembelih, tapi Tuhan kemudian stop. Aku tahu kamu mengasihiku. Jadi saudara, iman Abraham tepat dan dia kemudian lulus dari situ. Saudara, di dalam Kitab Wahyu disebutkan ini juga. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hari ini kita tidak membahas mahkota kehidupan. Mahkota di Alkitab ada beberapa. Nah, saudara, tetapi yang saya pikirkan adalah bagaimana supaya bisa menang, bisa lolos dari pencobaan-pencobaan, dan saya bisa menikmati relasi dengan Tuhan. Nah, itu sebabnya saya munculkan ini ya. Di sini dikatakan, mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Nah, Bapak Ibu, saya akan munculkan ayat yang terkenal dan mungkin kita sudah mengenalnya dengan akrab ya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Kita merasa kalau pencobaan datang itu luar biasa. Tapi Paulus mengatakan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Nah, cara memandang pencobaan harus semacam ini. Kita harus mengimani, tetapi Pak, rasanya pencobaan itu luar biasa berat. Abraham melihat ada faktor suprarasional,
yang harus diperhitungkan, yaitu Tuhan bisa menolong. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, saudara, kalau saya gabungkan semacam ini, saudara tahu 1 Korintus 10 ayat 13 ini konteksnya apa? Konteksnya adalah Paulus mengutip bagaimana orang Israel sedang menuju ke padang gurun selama 40 tahun. Jadi kalau mereka diajak berunding, saudara, kita akan masuk padang gurun selama 40 tahun. Hah? Padang gurun? Nah, makannya gimana? Air minumnya gimana? Waduh, di sana ada Indomaret nggak? Alfamart nggak untuk supply-nya? Nggak ada. Kalau nggak ada bagaimana? Nah, saudara, ini secara natural, secara logis, pasti sesuatu yang ditolak. Masa perjalanan? Lalu bagaimana dengan baju kami? Sandal, menjelajah seluruh padang gurun berpuluh-puluh tahun. Nah, saudara, secara logika, itu adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Tetapi bukan tidak masuk akal, bukan irasional. Ini supernatural, saudara. Jadi, saudara, Paulus menjelaskan dalam konteks ini, ternyata orang Israel itu setelah berjalan 40 tahun, air tercukupi, roti tercukupi, daging tercukupi, dan Alkitab mengatakan sandalnya tidak pernah putus. Kita punya sandal berapa minggu sudah putus, bukan? Sepatu berapa tahun sudah putus, rusak. Ini sandal tidak pernah putus, baju tidak lapuk-lapuk. Ini artinya apa, Bapak Ibu? Faktor suprarasional. Dan dalam memahami faktor suprarasional ini, muncullah ayat ini. Pencobaan-pencobaan yang malam ini adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Dengan kisah yang terjadi padang gurun, mari kita menang. Tuhan, Engkau melampaui pikiran saya. Bagaimana pencobaan ini begitu berat, tetapi ini pencobaan biasa. Berikan saya iman memandangnya sebagai pencobaan biasa. Tuhan, berikan saya kekuatan menghadapi. Nah, saya ingin mengajak kita memikirkan praktis supaya kita tidak sering gagal dalam pencobaan yang sama. Kapan saya paling sering dicobai? Anda mulai pikirkan sehingga Anda menjadi waspada, karena si jahat tahu pola hidup kita. Misalnya, hari apa Anda paling sering dicobai? Wah, kayaknya hari bukan masalah, Pak. Kalau begitu, jam berapa? Atau pas di rumah? Atau pas di tetangga? Di area olahraga? Saya tahu ada orang-orang dan teman-teman saya di area olahraga tertentu, dia mengalami pencobaan besar. Nah, setelah dia mengerti prinsip ini, dia mulai waspada. Di rumah penginapan di luar kota? Nah, saya bersyukur kalau pelayanan luar kota kadang-kadang temani istri saya, karena ada saatnya pas penginapan di luar kota, wah, saya pikir pegawai hotel, buka, wanita, godaan besar sekali. Nah, kalau ada istri kan aman, begitu ya. Apalagi yang membuka istri, apa lu, begitu kan? Nah, ini cobaan-cobaan yang harus kita waspadai. Siapa yang bersama saya ketika saya paling sering cobai? Teman-teman? Sekelompok orang lain? Kalau Anda harus sama orang-orang yang gampang dicobai untuk narkoba, sabu-sabu, untuk menonton yang buruk, Anda harus waspada dan menghindari. Atau justru ketika saya sendirian? Nah, saudara, dampak manusia lama itu harus disadari, diperangi, dihadapi. Ya, bagaimana biasanya kondisi perasaan saya sebelum dicobai? Mungkin ketika saya lelah, atau kesepian, atau bosan, atau sedih, atau tertekan. Nah, Anda tahu perlu waspada supaya perasmos tidak menjadi pencobaan yang menjatuhkan Anda. Mungkin ketika perasaan saya sedang terluka, atau marah, atau khawatir. Pelampiasannya mungkin nonton sesuatu, makan sesuatu, kesehatan menjadi terganggu. Saudara, setiap pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Jadi Yakobus menekankan, Bapa tidak pernah mencobai. Bapa segala terang adalah sumber segala sesuatu yang baik. Ya,
Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jadi mereka tidak perlu curiga kepada Allah. Allah pasti baik dan menjadi sumber yang baik, tidak perlu curigai. Nah, Bapak Ibu, saya ingin menyajikan beberapa slide ya. Anda memilih tipe matahari yang mana? Ku pandang langit kelabu di ufuk barat, matahari meredup kelam dalam selimut senja. Rona jingga kemerahan membuat hatiku terasa pilu. Wah, ini matahari yang membuat sendu ya. Tapi kalau saya tampilkan ini, kakiku lincah berlari dalam udara segar, rambutku berkibar diembus angin gembira, matahari tersenyum ceria dalam cerahnya pagi. Wah, ini tipe matahari yang saya suka. Begitukah? Atau yang ketiga, panasnya padang peperangan terasa menyesakkan, kami dipanggang angkara murka matahari merah yang teriknya membakar. Waduh, ini matahari yang tidak enak. Tahukah Bapak Ibu, mataharinya sama. Yang membedakan apa? Persepsi kita tentang matahari itu. Allah adalah terang, dan sebagai terang, Allah itu pribadi yang sama. Persepsi kita tentang Allah itu saja yang berbeda. Allah yang terang, Allah yang baik, Allah sumber anugerah adalah pribadi yang sama. Jangan pernah mencurigai. Bapa yang sama adalah Bapa yang memberikan Kristus yang mati dan bangkit. Bapa yang sama, Bapa yang mengasihi kita dengan kasih yang tidak berubah dan tidak terbatas. Maka mari kita percaya pada Tuhan, dan Tuhan tidak pernah bermaksud menjatuhkan kita. Menguji ya, belajarlah meminta kekuatan dari Tuhan, dan jangan kalau jatuh menyalahkan Tuhan ya. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Mari kita membaca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. Saudara, di dalam kutipan di Belgic Confessions, buku pengakuan reform, di sana dikatakan, kami percaya segenap hati, mengakui dengan mulut kami, ada pribadi yang rohani, yang kami sebut dengan Allah. Abadi, tidak sepenuhnya kami mengerti, tidak nampak, tidak berubah, tidak terbatas, maha kuasa, lengkap, bijaksana, adil dan baik, dan mengalir darinya sumber segala yang baik. Bapak Ibu, jika demikian Allah mendandani rumut di padang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Mari kita menghadapi segala yang ada dengan keyakinan Allah sumber terang pasti menolong saya. Bukan Dia yang menjadi penyebab supaya saya jatuh gagal dalam pencobaan. Mohonlah kekuatan dari Tuhan, bijaksana dari Tuhan, sehingga kita menjadi orang-orang yang lulus ujian, makin teguh, makin kuat dan diperkenan Tuhan. Mari kita masuk dalam doa.